بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran akidah yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, khususnya di dalam program Daurah Shaifiyah yang ke-30. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua. Alhamdulillah, ya akhwat, kita kembali dalam kajian Akidah Ahlil Islam karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita masuk pelajaran yang keempat, dan insya Allah kita akan bahas di sini dua perkara, yaitu kuasanya Allah dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemarin kita membahas sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sesuatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, maha bisa melakukan apa aja, maha mengurusi segala sesuatu. Sekarang kita belajar tentang ilmunya Allah, dan di sini ayatnya yang dibawa oleh Imam Haddad lumayan panjang. Wa bikulli syai'in alim wa qad ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada wa ma yaghrubu ar-rabbika mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui segalanya, ilmunya meliputi segala sesuatu, menghitung jumlah segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu di langit ataupun di bumi yang luput dari ilmu Tuhanmu meskipun seberat biji atom. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ma'akum aynama kuntum, Allah senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal-hal yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Nanti dijelasin insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala isi daratan dan lautan, fil barri wal bahr. Tidak ada satupun dedaunan, daun yang terjatuh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, dan tidak ada sebutir biji dari kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering, melainkan tertulis dalam kitabim mubin, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Di sini ya akhwati, Imam Haddad itu memulai paragraf ini dengan sifat al-qudrah, sifat gudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap segala sesuatu itu dapat, mampu. Ialah Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatu, yang mempunyai sifat wujudiyah, namanya itu qudrah. Nah, itu masuk dalam kategori sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat qudrah itu masuk ke dalam sifat
ma'ani, sifat wujudiyah. Dan itu masuk, mungkin kalian udah tahu ya dari pelajaran kitab. Kalau kalian pernah belajar ilmu tauhid di kitab-kitab sebelumnya, misalnya di kitab Durusut Tauhid, itu dijelaskan bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi jadi 4. Bahwanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi jadi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan di antara sifat ma'ani itu adalah ada namanya sifat kudroh. Sifat kudroh yang artinya apa? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Itu pengertiannya. Yujidu biha mayasya wa yu'dim mayasya ala wifqil iradah. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala qadimah ula. Sebagaimana kita jelasin di daras-daras sebelumnya, Allah Ta'ala Maha Qadim ya. Dan semuanya sifatnya Maha Qadim. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan perkara dan meniadakan satu perkara. Sesuai dengan iradahnya di masa lampau kita udah jelasin ya. Itu artinya kudroh. Semua perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu. Nah, itu biasanya timbul dalam lintasan hati seseorang. Biasanya timbul dalam hati seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu betul. Mampu dalam apa aja Allah Subhanahu wa Ta'ala betul. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semuanya Allah mampu, oke ya. Kemudian coba kita teruskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengadakan apa aja dan bisa meniadakan apa aja. Betul. Allah mampu membuat sesuatu ini ada. Allah juga mampu membuat sesuatu ini tidak ada, hilang. Berbuat apa aja mampu. Ala kulli syai'in qadir. Berbuat apa aja mampu, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin tidak mampu karena memang al-ajaz ya, ketidakmampuan adalah kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari perkara tersebut, gak mungkin. Biasanya ketika seseorang merenungi hal itu, iya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Allah mampu berbuat apapun. Timbul di sini ada pertanyaan, mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak? Mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan Tuhan yang nomor 2? Mampu nggak kira-kira? Nah, ya timbullah di sini pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Ya katanya mampu atas segala sesuatu. Bisa nggak Allah punya anak? Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan yang baru misalnya? Di sini jawabannya sangat mudah ya akhwat. Sangat-sangat mudah ya. Oke, setiap perkara di alam semesta ini dibagi menjadi 3. Setiap perkara di alam semesta ini dibagi menjadi 3 dari segi akal. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Dari segi akal namanya ahkamul aqliyah. Ahkamul aqliyah. Wajib adalah perkara sesuatu. Wajib adalah perkara yang akal tidak mampu untuk menggambarkan ketiadaannya. Itu pengertian dari wajib. Wajib adalah perkara yang akal tidak mampu untuk menggambarkan ketiadaannya. Jadi perkara ini harus ada, itu wajib. Sedangkan jaiz adalah perkara yang akal bisa menggambarkan ada atau ketiadaannya. Itu jaiz, bisa ada, bisa tiada, itu jaiz. Dan mustahil adalah perkara yang akal tidak mampu menggambarkan keberadaannya. Artinya harus memang tidak ada. Perkara yang akal ini gak mampu menggambarkan keberadaannya, jadi harus ada. Nah, semuanya kembali ke akal. Bukan dari kenyataan ya, tapi kembali ke akal masing-masing. Kalau perihal kenyataan ada juga wajib, ada juga mustahil, ada juga jaiz. Tapi itu adatan, itu berdasarkan kebiasaan aja. Nah, perihal yang akli itu lebih luas cakupannya ya. Yang akli itu lebih luas daerahnya. Manusia terbang contohnya. Manusia terbang.
Itu perihal yang mustahil dari segi kebiasaan, karena nggak ada manusia terbang, yang ada burung yang terbang. Mustahil dari segi adatan, dari segi kebiasaan ya, atau adatan. Tapi kalau akal bisa menggambarkannya, kita bisa membayangkan manusia itu terbang. Selagi akal bisa menggambarkannya, walaupun itu tidak ada di atas muka bumi ini, maka itu namanya jaiz. Namanya jaiz. Lautan dari madu misalnya, adakah lautan dari madu? Gak mungkin ada, dari segi kebiasaan mana ada lautan madu. Lautan ya air asin gitu. Mustahil kalau dari segi adatan ya. Oke, mustahil dari segi kebiasaan, dari segi adat mustahil. Tapi dari segi akal bisa nggak menggambarkan lautan madu? Bisa. Ya tinggal ganti aja airnya pakai madu. Bisa, selagi akal bisa, itu namanya jaiz, bukan mustahil. Paham di sini ya? Lalu gimana contohnya mustahil akli? Yang akal tidak bisa menggambarkan keberadaannya. Harus tidak ada. Mustahil dari segi akal adalah seperti menggabungkan antara dua perkara yang berlawanan. Misalnya menggabungkan antara tinggi dan pendek. Mustahil bagi akal. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, dari segi yang sama, kita gabungkan antara tinggi dan pendek, mustahil. Nah, akal itu tidak mampu untuk menggambarkannya, ya kan? Ya, menggabungkan antara gemuk dan kurus di waktu yang sama, di tempat yang sama, dalam haifiyah yang sama, di segi yang sama. Nah, ini akal tidak mampu untuk menggambarkan. Nah, yang seperti itu namanya mustahil akli ya. Wajib perihal yang harus ada, seperti yang namanya benda itu harus memakan tempat ya. Kalau benda tidak memakan tempat, bukan benda. Berarti benda harus memakan tempat, namanya wajib akli gitu. Nah, sifatnya Allah kudrah ya. Sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, betul. Segala apapun, betul. Tapi kata ulama, sifat kudrah ini mempunyai ta'alluq ya. Ada keterikatan. Kudrah ini mempunyai ta'alluq, berkaitan dengan apa? Kudrah hanya berkaitan dengan al-jaizat. Hanya berkaitan dengan perihal yang jaiz, yang si akal mampu menggambarkan keberadaannya ataupun ketidakberadaannya. Akal mampu yang berkaitan dengan kudrah hanya sifat jaiz. Yang akal mampu ya menggambarkan keberadaannya atau ketiadaannya. Baru di sini area kudrah itu hanya mainnya di situ. Jadi kudrah hanya bermain di area yang jaiz. Kudrah tidak bisa ya. Bukan tidak bisa, tapi memang tidak berkaitan dengan area wajibat ya, yang wajib ataupun yang mustahilat, area yang mustahil. Bukan karena kekurangan Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak berkuasa untuk mengadakan perihal yang mustahil secara akal, tapi memang kudrah tidak berkaitan dengan itu. Kenapa? Ya begini ya. Begini teman-teman. Kalau engkau bilang kudrah itu bisa bermain di area wajib misalnya ya. Kudrah kan tugasnya ada dua, mengadakan atau meniadakan, ya kan? Dan kita sudah artikan wajib itu perihal yang tidak mungkin mampu menggambarkan ketiadaannya, harus ada. Nah, kudrah ini kalau seandainya bermain di area wajib, kemungkinannya ada dua. Dia mau mengadakan atau meniadakan. Nah, kalau seandainya ia mau mengadakan, itu mustahil. Sesuatu yang ada tidak mungkin untuk diadakan lagi. Seperti yang kita bahas di daras yang pertama. Sesuatu yang perihal wajib yang harus ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, kudrah datang mau mengadakannya lagi, oh tidak bisa ya. Karena ini memang sudah ada. Oke, kalau gitu kudrah ingin meniadakannya. Oke, kalau seandainya memang hal itu bisa ditiadakan, berarti bukan wajib. Itu namanya jaiz. Yang bisa tiada, bisa ada.
Kalau kudroh mau mengadakan sesuatu ya, yang udah wajib berarti namanya jaiz ya. Kalau ditiadakan berarti namanya jaiz, dan kita definisikan adalah yang wajib itu yang tidak mungkin tidak ada, dia itu harus ada. Kalau kudroh mau meniadakan ya namanya bukan wajib lagi. Jadi seandainya kalau kudroh mau meniadakannya dan bisa ditiadakan berarti itu bukan wajib tapi namanya jaiz. Hakada ya. Yu'addi ila qalbi haqa'iq au tahsil hasil, katanya ulama ya. Kalau seandainya kudroh mau main di area mustahil, kita tahu apa itu artinya mustahil, yang harus tidak ada, gak mungkin ada. Kalau kudroh mau meniadakannya, ini sesuatu yang sudah tiada. Bagaimana mungkin kudroh mau meniadakannya lagi? Gimana mungkin engkau mau meniadakan lagi? Gak mungkin ya, tahsil hasil. Kudroh mau mengadakan yang mustahil itu juga enggak mungkin. Kenapa? Karena kalau seandainya yang mustahil itu bisa diadakan ya, berarti namanya udah bukan mustahil. Yang mustahil bisa diadakan oleh kudroh, berarti namanya bukan mustahil, kembali lagi namanya jaiz. Oleh karena itu kudroh tidak bisa bermain di area wajibat dan mustahilat akli taba'ah ya. Dia hanya berada di area jaizat. Oleh karena itu tidak bisa kita hubungkan kudroh dengan perihal sesuatu yang mustahil tadi. Allah mempunyai anak ya. Itu perihal yang mustahil. Kudroh tidak bermain di area yang mustahil. Karena itu ya, musyabahalil hawadis nggak mungkin Allah menyerupai makhluknya, nggak mungkin ya. Mukhalafatul hawadis, bukan musyabahalil hawadis, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sekutu, nggak mungkin ya. Itu pula bertentangan dengan sifat wahdaniyah ya. Semua yang mustahil itu tidak ada ya. Tidak bisa engkau kaitkan dengan kudroh ke arah situ gitu ya. Gak bisa, hanya bisa dikaitkan di arah jaizat. Karena itu tadi ya, seandainya kudroh berkaitan dengan yang mustahil, kalau seandainya mau meniadakan itu tahsil hasil. Perihal yang sudah ada, bagaimana engkau mengadakan lagi? Perihal yang sudah tidak ada, gimana engkau mau mengadakan? Ya, gak mungkin ya. Kalau engkau ingin mengadakannya berarti bukan mustahil, namanya jaiz ya. Oleh karena itu sekali lagi kudroh itu tidak berkaitan dengan wajibat ataupun mustahilat ya. Ini tahsis daripada kata-kata kul syai ya. Kul syai, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dalam kurung al jaizat ya. Hanya khusus untuk jaizat. Sifat yang kedua yang beliau bahas di sini sifat al-ilm ya. Sifat ilmu. Nah, ini sifat yang azim ya akhwat, sifat Allah yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala maha ilim, maha mengetahui. Beliau berkata, wa bikulli syai'in alim. Imam Haddad menukil ayat tersebut ya. Wa bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Yang ini tanpa pengecualian, gak ada wajibat, jaizat, mustahilat. Khusus untuk sifat alim ini tanpa pengecualian. Memang Allah tahu segala sesuatu ya. Gak ada kecuali. Allah mengetahui semua perkara, baik itu perkara yang wajibat ataupun yang mustahilat ataupun yang jaizat ya. Beda dengan kudroh tadi. Kalau kudroh khusus perkara yang jaizat ya. Gak bisa dikaitkan wajibat mustahilat kayak udah dijelasin tadi ya. Yang ini, yang khusus sifat ilim ini, Allah mengetahui segala sesuatu ya. Allah mengetahui yang wajibat, dirinya sendiri tahu Allah ya. Allah mengetahui yang mustahilat, bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, itu mustahil bagi Allah, Allah tahu ya. Gak mungkin ya Allah punya anak, punya sekutu atau diperanakkan, itu juga mustahil bagi Allah. Allah mengetahui perihal yang ada semua, al-jaizat ya. Allah mengetahui semua bikulli syai' ya, bikulli syai' tanpa ada pengecualian, tanpa terkecuali. Kalau urusan ilmu Allah tahu segalanya.
Qad ahata bikulli syai'in ilma, dikatakan di sini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, mengetahui bilangan dari setiap sesuatu. Wa misqali dzarratin fil ardi wala fis sama, tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu sekecil apapun, walaupun sekecil atom yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, Allah tahu semuanya. Tadi dijelaskan di sini wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu yaghrubu an rabbika misqala dzarratin fil ardi wala fis sama, walaupun sebesar biji atom yang ada di langit, yang ada di bumi, tidak luput dari pengetahuan Allah. Sekecil atom, tahu nggak? Kecil, partikel terkecil yang ada di muka bumi ya, yang ada di bumi ataupun di langit. Ya'lamu ma yalju fil ardi, ialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Yalij itu yang masuk, yalij masuk, walaja yaliju masuk. Apa yang masuk fil ard, di dalam bumi, apa yang masuk dalam bumi, dan apa-apa yang keluar di dalam bumi. Ya ruju, yang masuk yang keluar masuk dalam bumi, luar bumi Allah tahu. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan yang masuk ke dalam bumi itu adalah mauta, mayat-mayat ketika dikuburkan. Ya Allah tahu tuh siapa aja ya. Bahkan Allah kasih rezeki ya, rezekinya cacing yang ada di dalam bumi. Cacing 2 meter dikasih rezeki oleh Allah. Mayat juga kalau digali tanahnya juga 2 meter, kasih makanan buat cacing. Subhanallah ya. Sebagian ahli tafsir bilang yang masuk dalam bumi mauta, mayat-mayat ketika dikuburkan. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan, sebagian yang lain, yang masuk ke dalam bumi itu adalah bibit-bibit tanaman, biji-biji tanaman ketika masuk ke dalam tanah, kan dikubur ya. Wa ma ya'ruju minha wa ma yakhruju minha, dan apapun yang keluar darinya, yang dari bumi. Apa yang keluar ya? Ya kalau yang masuk, pendapat yang mengatakan bibit, ya yang keluar tanaman-tanaman yang keluar dari bumi, pohon-pohon, tumbuhan. Nah kalau yang dimaksud mauta, manusia, berarti yang keluar apa ya, nanti ketika manusia dibangkitkan dari bumi. Wahakata. Yang jelas di sini Allah tahu yang masuk ataupun yang keluar di atas bumi ataupun di bawah bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Hujan, rahmatnya Allah. Wa ma ya'ruju fiha, ataupun yang naik kembali ke langit. Kayak apa? Seperti asap misalnya, awan ya naik ke langit, atau amal-amal soleh, atau doa-doa kita yang naik ke langit. Atau bisa juga katanya ulama malaikat yang naik turun bumi langit ya. Allah tahu ya siapa yang keluar dari langit, siapa yang naik lagi ke langit, keluar masuk ya, naik turun, Allah tahu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersama-sama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ainama kuntum ya, mau di ujung dunia sekalipun Allah tahu. Dan sudah kita bahas dalam perihal kemarin al-muraqabah ya, betapa Allah sangat dekat dengan kita. Kalau diulangi lagi nggak selesai-selesai. Wallahi ma ta'maluna basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu dan melihat apa yang kalian lakukan. Wahakada, gerak-gerik kita, diam kita, tidur, bangun, semua Allah tahu. Hakada. Dan beliau berkata di sini cukup banyak ayat yang dibahas dalam bab ini ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sirra, asir, secret, artinya rahasia. Wa akhfa, akhfa ini juga artinya rahasia, tapi rahasia yang lebih tersembunyi. Jadi rahasia itu kalau di Indonesia kan mungkin bisa 2 macam.
rahasia-rahasia umum, rahasia biasa dengan rahasia yang memang betul-betul rahasia, yang terdalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu yang sir au akhfa, ataupun yang lebih dari sekedar sir, yang terdalam, yang tersembunyi. Asir artinya rahasia, akhfa yang lebih rahasia daripada yang rahasia. Gitu aja ya pengertiannya biar kalian paham. Lebih rahasia dari yang rahasia. Nah di sini ini Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, beliau mencoba menafsirkan qaulihi ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Asir, katanya beliau, adalah rahasia bila mana engkau membuka perihal itu dengan satu orang temanmu. Aku punya rahasia nih, ya. Aku nyimpen emas di bawah tanah misal gitu ya. Dikasih tahu ke temennya, ke sahabat deketnya gitu. Rahasia itu adalah suatu, katanya Imam Hasan Al-Basri, yang engkau membuka perihal itu dengan satu orang temanmu. Ya. Ceritanya cuma sama temennya aja. Nah itu namanya sir, rahasia. Wa akhfa, yang akhfa ini lebih tersembunyi daripada rahasia tadi itu adalah perihal yang ada pada dirimu yang belum engkau buka ke siapapun. Baik teman dekatnya sendiri nggak tahu, dia simpen sendiri. Ya. Mungkin aib seseorang, atau mungkin prestasi seseorang, dia tawaduk nggak mau orang tahu. Mungkin ibadah seseorang, walaupun kalau cerita ke teman itu nggak ada riak sebenarnya ya, hanya untuk tujuan menyemangati. Tapi kalau ceritanya ke khayalak ramai, ke sosial media misalnya, di situ mungkin masih ada riak. Ya segala sesuatu tergantung niat masing-masing ya. Cuman di sini kita nggak belajar itu. Intinya kata Imam Hasan Al-Basri, rahasia itu biasanya yang engkau ceritakan ke temenmu satu hal gitu. Tapi kalau akhfa, kamu gak bakal cerita. Keep secret, kamu yang tahu sendiri. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Karena apa? Rahasia yang paling rahasia, rahasia yang tersembunyi. Itu pendapatnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Namun katanya Sayyidina Ibnu Abbas beda lagi ya. Ibnu Abbas gak setuju dengan pengertian itu, definisi yang itu. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas enggak, katanya. Namanya asir itu adalah rahasia, perihal yang ada pada dirimu yang belum engkau buka kepada siapapun. Yang namanya rahasia adalah gak bakal dibuka kepada siapapun. Rahasia ya rahasia. Tapi kalau udah cerita ke teman dekatnya, udah bukan rahasia lagi dong. Udah bocor, katanya Ibnu Abbas ya. Beda katanya Imam Hasan Al-Basri, kalau cuman yang tahu temen deketnya itu masih rahasia ya. Masih bisa jaga rahasia dua-duanya. Tapi kalau katanya Sayyidina Ibnu Abbas, kalau udah cerita namanya bukan rahasia, karena rahasia itu harus sesuatu yang masih tersembunyi, yang belum engkau buka kepada siapapun. Kalau sudah engkau buka kepada temenmu ataupun siapapun itu bukan rahasia lagi namanya. Walaupun cuma satu orang, bukan rahasia. Berarti udah terbuka, dan sesuatu yang udah terbuka namanya bukan rahasia. Itu menurut Sayyidina Ibnu Abbas itu. Yang namanya rahasia adalah hanya engkau yang mengetahuinya, itu rahasia. Kemudian kalau begitu akhfa apa dong gitu. Adapun akhfa, katanya Sayyidina Ibnu Abbas, akhfa yang lebih tersembunyi dari rahasia adalah perihal yang belum terlintas dalam hatimu yang akan terlintas nanti ya. Jadi engkau pun belum mengetahuinya. Nah itu artinya akhfa. Dan wahai teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala mengetahui semua itu ya. Baik yang engkau sendiri tidak tahu, ataupun yang engkau sendiri belum tahu, ataupun yang nanti engkau bakal mengetahuinya. Mengetahui yang sudah kau bongkar kepada temanmu, ataupun yang engkau pendam untuk dirimu sendiri, ataupun perihal yang akan terlintas di hatimu di kemudian hari. Kita kan senantiasa tiap hari itu dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang kita nggak tahu rahasia di balik itu, hikmah di balik itu. Akhirnya kita tahu di kemudian hari, oh
ini maksudnya Allah yang kemarin menakdirkan saya seperti ini. Terungkap rahasianya supaya nanti hasilnya begini. Nah, itu namanya akhfa menurut Sayyidina Ibnu Abbas, yang nanti engkau bakal ketahui. Kalau rahasia tetap rahasia, kalau akhfa bahkan yang engkau sendiri belum tahu ya. Tapi Allah udah tahu nanti gitu. Yang tersembunyi dari yang tersembunyi, dan apapun itu ya, Allah mengetahui semua itu. Semua itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Itulah arti dari kalimat ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui semua yang ada di bar itu daratan atau bahar, dan di lautan Allah tahu ya. Di daratan, di lautan Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu helai daun pun yang runtuh, daun rontok, daun yang gugur dari pohonnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Dedaunan yang rontok yang suka dibersihin sama bapak taman, satu persatu jatuh tuh Allah tahu. Sebagian mengatakan daun yang rontok itu karena lupa berzikir kepada Allah, sehingga dia lalai, gugurlah daun tersebut, akhirnya kering, akhirnya mati. Dan Allah tahu tidak ada satu helai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin, habbah ya biji, dan tidaklah ada satu biji apapun fi dulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, wala rutbin wala yabisin, dan tidak ada perihal yang rutub yang basah, ataupun yabisin yang kering, melainkan semua itu fi kitabim mubin ya. Udah masuk dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang nyata dalam kitab mubin ya. Tidaklah ada hal yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam ketika belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, dengan Masya Allah ya, keluasan ilmunya Nabi Khidir yang luar biasa. Ketika Nabi Musa merasa beliau itu orang yang paling alim, bisa jadi di zaman sekitaran Musa, di zaman Musa, di lingkungan sekitar Nabi Musa saat itu memang Nabi Musa jadi orang yang paling alim gitu ya. Bukan berarti Nabi Musa sombong, bukan ya. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pengen belajar sesuatu ya. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, adakah di bumi ini orang yang lebih alim dariku ya. Mau belajar, Nabi Musa ini pengen tahu, bukan karena merasa sombong, gak ada yang lebih alim dariku, tidak ya. Ya Rabb, adakah di bumi ini orang yang lebih alim dariku? Dan cakupan lingkungan buminya pada saat zaman Nabi Musa belum seluas sekarang ya, wilayahnya ya. Jadi memang di kampung itu, di daerah itu ketika itu memang Nabi Musa yang terkenal orang yang paling alim. Ya Allah, ada orang yang lebih alim dariku ya Rabb, adakah di bumi ini? Maksudnya bumi Musa ketika itu ya. Maka Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Katanya Allah, oh ada di sana, di belahan bumi yang sana tuh ada hambaku. Bumi sama kayak buminya kita. Katanya Allah, ada wahai Musa, ada hambaku di sana ya, bukan di sini ya. Bukan di sini di daerah Musa, tapi di sana ya. Ada hambaku, Masya Allah ya. Hambanya yang alim ya. Maka Nabi Musa penasaran ya, pengen dapat sesuatu. Oh, ada orang alim ya, mau belajar ya. Bukan ada orang alim merasa wah ini saingan saya, ini yang bakal menguasai, begitu, nggak ada ya. Senang Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir ya, sesuai doanya, pengen melihat orang yang alim ya. Sama kayak kita doa pengen ketemu orang alim ya, supaya bisa jadi alim. Kalau kumpulannya orang alim kan otomatis nanti jadi alim, jadi orang soleh. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, kemudian diajarkan ilmu yang luar biasa, yang Nabi Musa
gak pernah tahu, bahkan gak pernah terbersit di akalnya sekalipun ya. Ilmunya luar biasa, belajar banyak Nabi Musa ya. Bahkan katanya Nabi Muhammad, akhi Musa, seandainya saudaraku Musa gak banyak protes waktu itu ya, yang kita baca di surat Al-Kahfi, tentunya ilmu yang disampaikan Nabi Khidir tuh bakal lebih luas lagi ya. Ya karena Nabi Musa kaget, belum pernah tahu ada ilmu yang demikian sebelumnya ya. Gak terbersit sekalipun ya, subhanallah ya. Nabi Musa diajarkan ilmu yang luar biasa, dikasih pelajaran luar biasa oleh Nabi Allah Khidir ya. Kita baca di surat Al-Kahfi itu ya. Nabi Khidir kemudian berkata ya. Ini quotes-nya Nabi Khidir, Masya Allah. Wahai Musa, tidaklah ada pada ilmumu dan ilmuku dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ya. Kemudian beliau mencelupkan jarum, ngambil jarum, dicelupkan ke laut, karena waktu itu mereka berdua berada di atas laut ya. Dicelupkan ke laut ya. Kemudian diambil lagi jarumnya, ada satu tetes air yang menetes dari jarum tersebut ya. Melainkan kata Nabi Khidir, apa yang diambil oleh jarum ini cuman satu tetes ya. Intinya apa, wahai Musa, tidak ada pada ilmumu dan ilmuku dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan apa yang diambil oleh jarum ini cuman satu tetes ya. Nah, katanya ulama, satu tetes itu yang diambil oleh Nabi Allah Khidir itu satu tetes air dari laut. Setetes ilmu itu adalah ilmu semuanya makhluk ya. Termasuk saya dan kalian dan siapapun ya. Setetes ini adalah ilmu semua makhluk, tidak keluar dari cuman satu tetes itu. Sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lautan itu semua ya. Luas, jauh beda antara ilmunya Allah dengan ilmunya para makhluknya. Jauh berbeda, sangat jauh sekali. Satu tetes ya, kita seluruh dunia ini cuman dapat ilmunya satu tetes ya. Bandingannya Allah. Jadi saat itu yang dimaksud bukan cuman ilmunya Nabi Khidir dan Nabi Musa, orang seluruh dunia ini cuman satu tetes dari jarum yang kecil dibandingkan dengan ilmu lautannya Allah yang luas. Oleh karena itu teman-teman, kita tuh diantara doa yang selalu dianjurkan, kita minta ilmu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu laduni. Karena yaitu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, biar ilmunya tambah luas, tambah Masya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minnakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.